Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan hektar areal persawahan di Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur terancam gagal tanam lantaran dilanda kekeringan. Harga ikan segar di pasar tradisional Idiraya Aceh Timur belum stabil lantaran minimnya pasokan. Siswa Min 1 Banda Aceh memiliki cara sendiri berkurban dengan membagikan daging kurban ke warga miskin dan penyandang disabilitas. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Nurusalam, Kabupaten Aceh Timur terancam gagal tanam akibat kekeringan. Sawah yang telah dibajak tidak bisa ditanami lantaran sudah sebulan tak mendapatkan air. Areal persawahan kering dan retak, serta banyak yang sudah tidak terawat. Padahal sawah tersebut belum lama dibajak untuk ditanami setelah bibit padinya disemai. Hampir sebulan tidak turun hujan, demikian juga air dari irigasi tidak sampai dialiri ke sawah tersebut. Akibatnya, impian petani menanam padi tahun ini terancam gagal tanam. Gagal tanam ini rata-rata tanah sawah sudah dibajak melalui traktor. Namun karena hujan jarang terjadi sehingga nggak ada air, makanya kami mengharapkan kepada pemerintah, apalagi petani di Kecamatan Nurusalam, mengharapkan kepada pemerintah yang telah dijanji berkali-kali agar dihadirkan irigasi. Kalau sekarang ya sawah sudah dibajak, sudah ditraktor, sudah diolah menjadi untuk ditanam. Tiba-tiba datang musim kemarau nggak ada hujan, karena ini semata-mata sawah di sini adalah sawah tak ada hujan. Areal persawahan di Kecamatan Nurusalam mengandalkan air dari tada hujan. Sehingga saat musim kering, warga dari 32 kampung atau desa tak bisa berbuat banyak. Proyek irigasi yang dijanjikan pemerintah hingga kini tak jelas kelanjutannya. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Harga ikan segar di pasar tradisional Idiraya, Kabupaten Aceh Timur belum stabil. Masih minimnya pasokan ke pasaran akibat belum semua nelayan melaut usai Idul Adha. Pasar ikan Idiraya yang biasanya ramai kali ini terlihat sepi. Warga masih enggan mengunjungi pasar ikan lantaran harganya masih mahal. Ikan yang dijual di pasar belum beragam. Akibat belum ada pasokan ikan yang baru, pedagang hanya menjual ikan stok lama yang disimpan sebelum Idul Adha. Saat ini hanya ikan tongkol yang banyak dijual, namun harganya masih mahal. Harga ikan bang agak mahal kan karena baru-baru usia raya. Pada ini harganya 30 kilo. Ya kan? Ikan isi balik 70. Tongkol besar 30 kilo. Ini 30 kilo. Kalau biasa ikan tongkol 25. Nah, kalau yang kecil-kecil ini 20 biasanya harga 15. Nah, bang. Kalau harga cumi mesti harga pasaran 80 70 ya. Berarti Harga ikan tongkol yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Itu pun ikan stok lama sehingga tidak segar lagi. Saat ini hanya cumi-cumi dan udang yang harganya masih stabil. Ikan agak mahal sedikit, orang belum ke laut. Ikannya harga tinggi sedikit. Gitu. Kalau kita kan harga ikan harus stabil ya kan gitu ya kan. Tapi orang belum laut gimana stabil harganya ya kan.
Biasanya harga ikan akan normal ketika nelayan sudah kembali melaut. Namun harus ditunggu hingga 2 hari kemudian jika ingin memperoleh ikan segar. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kasus stunting di Aceh yang masih mendorong semua pihak menempuh berbagai langkah. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pun tak ingin ketinggalan dengan terus berupaya dalam menangani stunting anak-anak, ibu hamil, dan calon pengantin di daerah itu. Peluncuran program intervensi serentak pencegahan stunting merupakan langkah selanjutnya menekan kasus gagal tumbuh di kalangan anak-anak dan remaja. Langkah tersebut untuk mencapai target nasional penurunan kasus stunting hingga 14%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kegiatan ini yang dilaksanakan di Balai Desa Tulan, Kecamatan Gunung Meriah itu dihadiri ratusan warga. Para orang tua membawa serta bayi dan balita, demikian juga ibu hamil serta calon pengantin. Dalam kegiatan ini, petugas menimbang dan mengukur bayi dan balita untuk mengetahui tumbuh kembangnya. Petugas juga menggelar imunisasi dan pemberian vitamin serta membagikan makanan tambahan kepada 3 kelompok utama sebagai upaya pencegahan stunting. Oh, ada telurnya, ada tempe, ada telur. Berapa biji telur? Ada pisang, telurnya 3 bang. Tempenya 1, pisangnya 2. Oke, sayur. Habis itu ditimbang gimana tadi, Bu? Ditimbanglah berat badannya. Habis ditimbang? Ditimbang diukur. Ini apa nih? Menentukan anaknya itu apakah stunting, apakah cukup berat badannya sesuai umur atau enggak. Anak ibu berapa stunting, Bu? Enggak, kemarin sempat stunting 22, cuman sekarang katanya sih yang 1 enggak stunting lagi, cuman yang kecil. Intervensi stunting diutamakan pada balita, ibu hamil, dan calon pengantin perempuan. Namun program tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak, komunitas desa, lembaga pendidikan, termasuk orang tua. Pencegahan intervensi pencegahan stunting serentak ini ada 3 fokus yang akan menjadi titik sasaran di mana bayi atau balita, ibu hamil, dan calon pengantin. Di mana ketiga fokus ini akan menjadi intervensi dari penurunan stunting yang akan dilakukan oleh tim stunting Kabupaten Aceh Singkil. Meski berbagai upaya telah ditempuh, kasus stunting di Provinsi Aceh masih mengkhawatirkan. Apalagi kasus stunting di Serambi Makkah masih di atas rata-rata nasional. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Menjelang PON 21 Aceh Sumut, sejumlah persiapan pengamanan disiapkan. Polres Aceh Besar menegaskan sejauh ini kondisi keamanan kondusif dan terkendali. Sejumlah persiapan pengamanan telah dikondisikan untuk kelancaran perhelatan olahraga terbesar tanah air. Sejumlah pos polisi dibangun di beberapa lokasi tempat digelarnya perlombaan atau pertandingan. Ratusan personel Polres Aceh Besar mengamankan PON Aceh Sumut yang mulai berlangsung pada 8 September 2024 mendatang. Jadi kami dari pihak kepolisian sudah menyiapkan petugas-petugas dan juga personel pengamanan yang akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya pelaksanaan PON di wilayah Aceh Besar. Ada 100 personil kami yang akan diterjunkan ke pelaksanaan pengamanan di venue-venue tersebut. Kemudian kita akan menyiapkan pengamanan untuk pemilu kada serentak. Jadi memang situasi saat ini masih aman dan kondusif secara umum. Kami juga sudah melakukan pemantauan dan juga koordinasi dan melakukan pengamanan-pengamanan untuk menghadapi beberapa agenda nasional tersebut. PON Aceh Sumut yang berlangsung berdekatan dengan agenda Pilkada 2024 mendorong jajaran Polres Aceh Besar mengerahkan 2/3 kekuatannya.
Petugas mengharapkan partisipasi warga Aceh Besar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Langkah ini guna memberi kenyamanan kontingen dan menghadirkan citra positif masyarakat Aceh di mata tamu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.